Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah memuliakan Engkau, Tuhan, dengan pujian kami, dengan mazmur kami, dengan musik yang kami naikkan kepadamu pagi ini. Sungguh kami bersyukur, Tuhan, kalau kami punya waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Tibalah saatnya, Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu, ya Tuhan. Kami butuh nasihat firman-Mu, ya Tuhan. Menghadapi hari-hari ini, Tuhan. Menghadapi persoalan-persoalan dunia hari-hari ini. Menghadapi setiap perjuangan iman kami, ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami sangat membutuhkan nasihat firman-Mu, ya Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini, Tuhan, sebelum kami melakukan tugas dan pelayanan pekerjaan kami duduk diam di hadirat-Mu pagi ini. Seperti Maria, kami mau mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang lemah dan tidak punya keterbatasan ini, ya Tuhan. Biar Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar pesan Tuhan buat kami, dan kami yang mendengar, kami semua Tuhan, kami diberkati di lawat Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini Tuhan, kami dikuatkan, kami dijadikan baru, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Thank you Lord Jesus. Berfirmanlah ya Tuhan buat kami pagi ini. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, suara saya jelas, boleh diangkat jempolnya. Ya, ya. Soalnya suara saya kecil, saya sudah bekar tapi belum berfungsi dengan baik. Tapi sampaikan. Puji nama Tuhan, sungguh merupakan anugerah yang luar biasa kalau pagi hari ini di kali yang kedua Tuhan perkenankan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bulan yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan tentang memilih bagian yang terbaik karena memang itu adalah tugas kita, tugas gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dan saat ini saya ingin berbagi sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul bertahan sampai kesudahannya atau bertahan sampai akhir. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Satu ayat saja, tetapi kita juga akan lihat ayat-ayat lainnya di dalam perikop ini. Sama-sama Bapak Ibu kita baca. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal ya Bapak Ibu dalam keseharian hidup kita. Bertahan sampai kesudahannya. Ada kata yang luar biasa di sini Bapak Ibu, yaitu bertahan dan sampai akhir. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya semua kita punya iman bahwa kita tidak akan digoyahkan dengan apapun. Iman kita kepada Tuhan itu pasti, karena iman kepada Tuhan itu maka kita boleh ada pada pagi hari ini. Kita boleh ada ketika beribadah, kita boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini adalah bagian dari percakapan murid-murid Yesus dengan Yesus sendiri. Kalau kita lihat bagian daripada ayat ini adalah kalau topik yang ada di sini permulaan penderitaan. Hari-hari ini kalau kita lihat apa yang terjadi Bapak Ibu hari-hari ini semua mengingatkan kepada kita bahwa waktunya sudah semakin singkat. Setuju Bapak Ibu? Saya percaya dengan apa yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, itu mengingatkan kita. Tuhan justru sedang mengingatkan, anak-anakku, ayo persiapkan dirimu untuk menghadapi masa-masa kedatangan Tuhan Yesus.
Karena itu kita di gereja kita, Bapak Gembala membekali kita dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Yaitu 33 kebenaran firman Tuhan, yaitu 33 tugas gereja di akhir zaman. Bapak Ibu, saya percaya bertahan sampai akhir ini juga menjadi tugas kita, Bapak Ibu, tugas gereja Tuhan di akhir zaman. Saya ingat awal tahun ini ya Bapak Ibu, ketika kita memasuki tahun 2021 ini, ada satu poin yang Pak Gembala ingatkan kepada kita sebagai renungan awal di tahun ini, satu kalimat yang Pak Gembala bilang finishing strong. Bapak Ibu, artinya jangan sampai kita sudah memulai dengan roh, Bapak Ibu, tapi akhirnya kita mengakhirinya dengan daging. Makanya dari awal saya ingat banget ini apa yang renungan kalau Bapak Ibu ikuti. Kita memulai dengan roh, jangan sampai kita mengakhirinya dengan daging. Kita melihat dari awal kita memasuki tahun ini, kita nggak nyangka ya Bapak Ibu kita bisa berada di hari ini, sebelum sudah ada di bulan-bulan yang terakhir di tahun ini. Rasanya kok kita bisa melewati dari Januari, Februari, Maret sampai hari ini. Dan kita semua setuju bahwa kalau kita bisa melewati semuanya itu karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya semua kita yakin bahwa kalau kita ada pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita lihat kembali ke belakang, nengok kembali ke belakang, ingat kembali apa yang terjadi. Orang-orang yang kita kenal sudah dipanggil Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan kita dipanggil Tuhan. Tanpa kematian orang-orang yang ada seperti terlihat di mata, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri gitu Bapak Ibu. Tetapi apakah kita hanya bertahan sampai di sini Bapak Ibu? Apa yang ayat ini sampaikan, ini adalah pernyataan profetik dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Dan ini juga pernyataan profetik atau nubuat yang Tuhan sampaikan kepada kita yang hari-hari ini sedang berjuang untuk sampai pada garis finish. Ini adalah penyampaian yang tegas oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, akan terjadi kesulitan-kesulitan, masa-masa yang sukar seperti yang dia katakan dalam ayat-ayat ini. Tuhan sedang mengingatkan kepada kita untuk mari kita berbenah diri, mari kita mempersiapkan diri. Kalau kita mau bertahan sampai akhir, maka firman Tuhan katakan di sini akan selamat. Dalam bahasa Inggris dikatakan will be safe, artinya kita akan aman. Kita selamat di sini bukan hanya sekedar karena keselamatan kekal itu anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita tentu mengalami itu kalau kita terus bertahan. Selamat di sini, safe di sini artinya kita juga mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Kita juga mengalami kepastian janji-janji Tuhan. Kita bukan hanya mendengar atau tahu akan janji-janji Tuhan Bapak Ibu, tetapi kita juga mengalami janji-janji Tuhan. Kita mengalami janji-janji Tuhan di tengah-tengah perjuangan hidup yang susah ini Bapak Ibu. Kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Selamat di sini artinya kita ada dalam posisi yang baik, kita ada dalam genggaman Tuhan, kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Artinya orang yang bertahan sampai pada akhirnya Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita sudah setia Bapak Ibu melayani Tuhan, kita sudah setia dalam keluarga, kita sudah setia dalam menjalankan hari-hari kita, tetapi kemudian Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Hanya ada dua, hamba yang baik dan hamba yang jahat. Saya percaya kita semua berjuang untuk menjadi hamba yang baik, sehingga ketika Kristus datang menjemput kita, kita akan masuk bersama-sama dengan Dia. Sebaliknya orang yang tidak bertahan dalam ayat ini berarti tidak akan selamat, tidak akan mengalami janji-janji Tuhan, tidak akan mengalami covering dari Tuhan. Bapak Ibu, tanpa Tuhan hari-hari ini hidup kita akan hancur Bapak Ibu.
Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, eh, puji Tuhan, hari-hari ini COVID semakin hari semakin menurun. Tetapi ada isu-isu bahwa varian-varian yang baru muncul. Tetapi apapun itu, kita tetap percaya bahwa kalau kita bertahan dalam firman Tuhan, kita bertahan dalam posisi kita, maka kita akan mencapai akhir dengan finishing strong. Mari Bapak Ibu kita lihat kata bertahan ini. Saya baca dalam kamus Bapak Ibu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata bertahan ini adalah tetap pada tempatnya, tetap dalam kedudukannya, tidak beranjak. Artinya kita tetap ada dalam porsi. Porsi kita itu apa, Bapak Ibu? Tempat kita apa, Bapak Ibu? Posisi kita itu apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah murid Kristus yang terus berjuang mengikut Yesus. Kita dalam posisi apa, Bapak Ibu? Kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang harus terus melayani Tuhan dalam segala keadaan. Posisi kita apa? Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri yang terus menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak muda yang bertanggung jawab. Jadi posisi kita seperti itu. Jadi bertahan di sini artinya Bapak Ibu, kita tetap ada dalam posisi itu, tidak beranjak, tidak mundur Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa kalau kita, Bapak Ibu, coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Boleh ditayangkan, Pak Dedi? Ibrani pasal 10 ayat 38. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, arti daripada bertahan ini tidak beranjak. Di sini dikatakan, orangku yang benar, di sini dalam tanda huruf K-nya tuh huruf besar, berarti orangku, orangnya Tuhan. Saya percaya kita itu ada di dalam itu. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar tidak akan mengundurkan diri. Jadi tetap ada dalam posisinya, tetap ada dalam identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap ada dalam posisi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk memberitakan Injil dimanapun. Gereja kita baru menyelenggarakan seminar ya, apa tuh istilahnya, konferensi pekabaran Injil kedua Indonesia. Dan itu kita digerakkan, diingatkan kembali bahwa menginjil itu adalah keharusan. Menginjil tidak harus berkhotbah, Bapak Ibu, tetapi dengan pribadi kita, dengan identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita bawa dimanapun kita berada, maka itulah penginjilan kita yang sejati. Kita penginjilan membawa kabar baik, kabar sukacita, yaitu diri kita yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itulah posisi kita, identitas kita yang harus kita pertahankan dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang disebut dengan bertahan. Tetap ada dalam posisi kita sebagai penyembah Tuhan, Bapak Ibu. Karena orang yang terus menyembah Tuhan pasti akan senantiasa mengalami hadirat Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat-ayat ini, dalam perikop ini, kita akan belajar. Kalau demikian, bagaimana supaya kita bisa bertahan, Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita baca di dalam perikop ini, di ayat yang ketiga, kita boleh baca, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Bapak Ibu, saya mengambil kalimat yang sederhana, yaitu
di ayat ini, mari kita bangun komunikasi dengan Tuhan secara kontinu dan juga konsisten. Murid-murid datang kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Untuk apa, Bapak Ibu? Di sini dikatakan untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini kembali lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada masa-masa di mana kita butuh sekali Bapak Ibu untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Kalau di renungan hari ini, kalau Bapak Ibu sudah baca, yaitu tentang Sabat. Ada waktu-waktunya kita untuk mengambil waktu untuk Sabat dengan Tuhan. Berhenti sejenak dari kegiatan kita, dan kita menjadikan waktu itu untuk waktu yang terbaik kita dengan Tuhan. Karena dengan kita punya sahabat dengan Tuhan, hari ini dikatakan itu baik untuk kita berkontemplasi diri, untuk kita bisa merenungkan diri kita kembali, untuk kita bisa introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana langkah-langkah yang saya ambil? Apa kekurangan-kekurangan kita? Apa kelemahan-kelemahan kita? Mengapa kita mengambil keputusan hal-hal yang kita lakukan hari-hari ini? Yang kedua dikatakan untuk menyegarkan jiwa dan pikiran kita. Kalau kita mengambil waktu Sabat, baik itu istirahat secara fisik Bapak Ibu, dan lebih khusus istirahat atau Sabat secara rohani, untuk kita mengalami kesegaran jiwa Bapak Ibu. Kalau jiwa kita tenang, jiwa kita segar Bapak Ibu, maka ada tantangan apapun, maka kita pasti akan bisa melewatinya. Dan kemudian yang ketiga, untuk mendengar suara Tuhan. Jadi waktu kita mengambil waktu Sabat dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Itu perlu sekali hari-hari ini. Dan kemudian kita juga bisa merancang hal-hal yang baik. Kalau kita nggak punya waktu-waktu seperti itu, menghadapi perjuangan hidup di akhir zaman ini, kita akan mudah kalah, kita akan mudah kecewa, kita akan mudah frustasi, karena apa yang kita harapkan kadang-kadang tidak terjadi, Bapak Ibu. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan belum menjawab. Kita minta biar COVID ini segera berakhir, Bapak Ibu, tetapi yang terjadi kita masih menghadapinya. Bapak Ibu, kalau waktunya Tuhan, dia katakan stop, maka semuanya akan berhenti. Nah, makanya kita diajari Tuhan pagi ini, mari kita bertahan. Di tengah-tengah kondisi dunia hari-hari ini dan juga gereja Tuhan sedang menghadapi pergumulan yang berat, mari kita tetap bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, lewat perikop pembacaan Alkitab ini, kita bagaimana supaya kita bertahan, Bapak Ibu? Kita harus berjaga-jaga di dalam doa dan firman Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya, ya Bapak Ibu. Doa adalah kekuatan untuk tetap bertahan, ya Bapak Ibu. Makanya di dalam Efesus 10 yaitu tentang perlengkapan rohani, di situ juga ada kalimat kita harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan segala tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita, perlawanan kita hari-hari ini Bapak Ibu bukan perjuangan melawan darah dan daging. Kalau bicara darah dan daging, Bapak Gembala ingatkan itu selama bicara itu bukan musuh kita. Darah dan daging itu berarti selama masih ada darah, berarti kita harus berjuang terus. Peperangan kita adalah melawan penghulu-penghulu di udara. Apa sih penghulu di udara, Bapak Ibu? Media sosial, Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari, media sosial juga bisa membuat kita menjadi lemah. Bisa membuat kita mundur atau keluar dari posisi kita yang sebenarnya. Posisi bertahan yang Tuhan inginkan, posisi sebagai murid Kristus, sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita enggak hidup dalam doa yang intens, yang konsisten, Bapak Ibu, dan juga firman yang kita tidak hidupi, tidak tekun membaca dan merenungkan firman, maka ketahanan kita akan akan melemah, Bapak Ibu. Badai yang begitu kuat, kalau tidak disertai dengan doa dan firman, maka ketahanan kita akan menjadi lemah. Raja Wali ketika dia menghadapi badai, Bapak Ibu,
Justru dia senang badai semakin besar badai, dia semakin mengembangkan sayapnya Bapak Ibu, supaya semakin dia bisa melintasi badai itu. Kera Bapak Ibu, monyet ya, semakin ada angin Bapak Ibu di pohon, dia akan semakin memegang erat pohonnya Bapak Ibu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dia tidak jatuh, supaya dia tidak terjebak dengan atau terhempas dengan angin. Angin itu adalah sama seperti perjuangan kita, tantangan-tantangan yang kita hadapi, musim kehidupan. Semakin kita berpegang erat kepada pohon kehidupan, yaitu Kristus, doa dan firman Tuhan, maka kita akan tetap kuat bertahan Bapak Ibu. Firman Tuhan, doa adalah senjata orang percaya. Itu adalah perlengkapan senjata Allah yang harus selalu kita bawa dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saya ingat Pak Gembala sering ingatkan, setan tidak takut berapa ayat yang kita tahu, berapa ayat yang kita hafal Bapak Ibu. Tapi setan sangat takut ketika orang itu menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya sangat terberkati dengan itu. Semakin banyak kita membaca firman, bukan berarti kita semakin terjamin tidak akan keluar dari posisi kita dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita akan mampu bertahan di tengah-tengah badai apapun. Kita nggak mampu Bapak Ibu, tetapi Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita. Sejauh kita minta, Tuhan, ini hambamu, pakai hambamu, hambamu hanya melakukan bagianku, membaca firman, selebihnya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya dalam menjalani hari-hari ini, sepanjang tahun ini, saya sangat merasakan betapa hubungan dengan Tuhan itu sangat indah, Bapak Ibu, kalau kita bangun. Bukan berarti selalu konsisten, Bapak Ibu. Ada kalanya memang ada masa-masa kita kadang-kadang nggak merasakan hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ya seperti kurang istirahat, atau ada beban persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang untuk menyembah Tuhan itu, lirik lagunya itu tidak begitu kita rasakan gitu kan. Nah, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa kalau dalam kondisi seperti itu, berarti ada something is wrong, berarti ada sesuatu yang salah. Itu yang Roh Kudus ingatkan, jadi cepat dibereskan sehingga kita bisa memuji Tuhan dengan baik, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, karena mengingat waktu, Bapak Ibu, ayat ke-6 kita di sini diajar untuk jangan takut, jangan gelisah. Apapun yang terjadi Bapak Ibu hari-hari ini, kita diingatkan untuk jangan takut. Kalau di Alkitab ada yang membaca, saya sih udah baca ya Bapak Ibu Alkitab ini sudah, dan tahun ini puji Tuhan bisa 1 kali baca lagi, dan saya tidak pernah hitung juga, tetapi ada yang menghitung bahwa jangan takut atau jangan khawatir itu ada sekitar 365 kali diucapkan di dalam firman. Itu berarti setiap hari Bapak Ibu kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, ketakutan. Setiap hari Bapak Ibu. Ketika kita bangun pagi aja, kita sudah diperhadapkan dengan itu. Tetapi persoalannya kita mau memilih itu enggak gitu kan. Pilihan ada di dalam kita. Ketika bisikan itu membuat kita ada rasa takut, roh yang ada di dalam kita yang lebih besar itu akan mengingatkan, oh enggak, Tuhan berkata janganlah takut. Itulah makanya poin yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap bertahan Bapak Ibu sampai kesudahannya. Mari kita jangan gelisah hati, jangan takut menghadapi apapun. Karena Allah akan menyertai kita, Allahku akan menolong engkau. Allahku akan menolongku dan menolong Bapak Ibu Saudara. Yang keempat Bapak Ibu, mari kita tetap membangun kehidupan dalam kasih Bapak Ibu. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dikatakan di sini, ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi orang, ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Inilah contoh-contoh pernyataan Tuhan tentang kehidupan orang-orang
di akhir zaman ini. Semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan luntur. Jadi kita diingatkan, mari kita tetap membangun kehidupan kita dalam kasih. Pertama, kasih kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan nggak boleh luntur dengan apapun. Kemarin Pak Nixon sudah sampaikan, kita cakap menanggung segala perkara, Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun kita cakap menanggung segala. Dan saya percaya itu adalah bagian berkat yang Tuhan sediakan buat kita orang-orang percaya yang terus bertahan sampai akhir. Jadi dalam perjuangan saya selalu kalau kita ingat kehidupan Ayub Bapak Ibu, itu suatu cerita, sebuah kisah hidup yang happy ending. Bapak Ibu setuju ya Bapak Ibu happy ending. Dari awal dia sebagai orang yang benar, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tidak melakukan dosa. Tetapi Tuhan izinkan dia menghadapi berbagai penderitaan. Makanya muncul pertanyaan, kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan izinkan orang benar menderita, Bapak Ibu? Tetapi ternyata dari perjalanan hidup Ayub, sampai dia didatangi oleh ketiga temannya, sampai dia membela dirinya di hadapan Tuhan. Kita sudah baca, Bapak Ibu ya, di renungan ini 3 bulan kita belajar ini beberapa bulan yang lalu, dan sampai pada akhirnya happy ending. Ayub dipulihkan Tuhan. Kenapa penderitaan itu Tuhan izinkan Bapak Ibu? Ternyata Tuhan mau menyatakan bahwa kedaulatan itu ada di tangan Allah Bapak Ibu. Untuk menyadarkan Ayub bahwa kedaulatan itu datangnya dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Kita kembali percaya akan kedaulatan Allah. Makanya di Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu rencanamu tidak akan pernah gagal. Berarti segala kedaulatan Tuhan tidak bisa kita ganggu-gugat dengan apapun. Kalau Tuhan sudah berdaulat, maka semuanya akan terjadi. Tuhan juga mengingatkan Ayub bahwa ia harus kembali kepada hikmat Allah. Hikmat Allah, tadinya dia sudah merasa Allah itu tidak adil, dia sudah hidup benar. Kadang-kadang dalam hidup kita seperti itu juga pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya bilang happy ending. Makanya saya bilang kehidupan kita juga seperti itu. Awalnya kita di tengah-tengah perjalanan seperti terowong. Ketika kita masuk ke dalam terowongan itu suasananya gelap. Tetapi pada akhirnya kita akan keluar dan kita akan menemukan terang. Jadi seperti Ayub dipulihkan Tuhan kembali. Ketika dia pemahamannya akan Tuhan kembali dipulihkan, kembali kepada hikmat Allah, dan ketika dia berkata bahwa dia menyadari kelemahannya, kalau dulu aku hanya dengar dari kata orang, tetapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka pemulihan terjadi. Jadi demikian juga hidup kita. Ujungnya pasti akan happy ending kalau kita tetap bertahan menghadapi perjuangan hidup ini. Tidak mudah Bapak Ibu, tetapi ada janji, ada kepastian yang Tuhan berikan bahwa aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Makanya ketika Tuhan mengutus kita, mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, maka Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Artinya tidak ada yang perlu kita takutkan Bapak Ibu di tengah-tengah badai kehidupan ini. Saya berkata ini bukan berarti kita itu seperti orang yang kuat Bapak Ibu. Kemarin Pak Nixon bilang, kita boleh lemah, tetapi jangan sampai menyerah Bapak Ibu. Kelemahan pasti kita hadapi Bapak Ibu. Ketika menghadapi sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, muncul keraguan. Tuhan, di mana pertolonganmu, Bapak Ibu? Tetapi janji Tuhan berkata bahwa kalau kita terus bertahan, kalau kita terus ada dalam posisi kita, identitas kita harus kita jaga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menjadi berkat, membawa damai. Kalau itu tetap kita pertahankan dalam posisi kita, Bapak Ibu, maka kita akan mengalami happy ending seperti yang dialami Ayub, Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Dan saya percaya ini firman Tuhan juga buat saya Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang hadir di sini, kita dari usia yang berbeda. Bapak Ibu sudah lebih banyak pengalaman dari saya. Ada Pak Nixon yang sudah banyak pengalaman dalam pelayanan, memberitakan Injil, dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Bapak Ibu di sini. Tapi saya percaya Tuhan ingatkan untuk menyampaikan ini. Pesan Tuhan ini, mari kita bertahan sampai akhir. Jangan sampai kita sudah setia, kita sudah menjaga dengan baik perjuangan hidup kita sudah melayani dengan setia Bapak Ibu. Tetapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyah kamu pembuat kejahatan. Saya rindu kita semua selalu ada dalam posisi kita, posisi bertahan, posisi artinya kita ada dalam identitas kita. Jangan keluar, jangan mengundurkan diri, karena saya ingatkan kembali firman Tuhan bilang tadi, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi mari kita tetap bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Betul ada perjuangan, ada tantangan, tetapi ada pertolongan Tuhan. Ada kepastian janji Tuhan bahwa kita pasti akan disertai Tuhan sampai kesudahannya. Aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Kalau Tuhan bilang bertahan, ayo nak bertahan terus menghadapi apapun. Berarti Tuhan juga melengkapi kita dengan kuasanya, dengan kekuatannya, dan segala sesuatu yang dari Tuhan. Jangan takut, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita akan terus bertahan di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari, saya undang kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat nasihat firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini kami sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa waktu-Mu sudah semakin singkat. Apa yang terjadi hari-hari ini adalah pelajaran. Engkau sedang mengingatkan kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, bahwa waktu kedatangan-Mu sudah semakin singkat. Engkau mengingatkan kami untuk berkemas-kemas diri, untuk menjaga diri kami, supaya kami Tuhan dapati bertahan dan kami mencapai goal yang Tuhan janjikan. Kami mencapai goalnya, yaitu bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya ya Bapa, tetapi Roh Kudus itu tidak terbatas. Engkau yang memberikan pengertian yang lebih dalam kepada setiap hamba-hamba-Mu, setiap kami semua yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada yang membawa doa syafaat. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan dan kami mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa melalui Ibu Pendeta Febe. Biarlah firman Tuhan ini Roh Kudus materaikan dan kami lakukan sehingga hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap kami, berkati keluarga kami. Dan kesempatan pagi ini kami akhiri ibadah kami. Biar kiranya Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu buat kami. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan iman-Mu dan angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Bapa yang di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan, pimpinan, penyertaan, pengurapan, kuasa Roh Kudus, turunlah ke atasmu mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Amin.